Amri uqul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih di dalam uraian pada afat yang pertama atau penyakit bahaya yang pertama pada bahaya lisan. Di bahaya lisan ini banyak, ada kurang lebih 10 bahaya atau 20 afat, 20 bahayanya, 20 penyakitnya. Afat yang pertama, masih dalam pembicaraan yang pertama pada afat lisan, bahayanya lisan. Yang pertama adalah al-kalam lima la ya'ni. Lisan ini terkadang berbicara mengenai sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya untuk dia bicarakan. Ini adalah hal-hal yang sia-sia istilahnya. Bagaimana di minggu kemarin disebutkan, Rasulullah bersabda kelak akan datang nanti dari pintu ini laki-laki tergolong ahli jannah. Termasuk dalam pintu ini ada seorang laki-laki, di mana laki-laki itu adalah penduduk surga. Maka yang masuk dalam pintu itu adalah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, seorang laki-laki Yahudi aslinya. Lalu masuk Islam. Lalu kemudian para sahabat pun begitu dia melihat Sayyidina Abdullah bin Salam datang, mereka pun berdiri menyambut kedatangan Sayyidina Abdullah bin Salam. Sembari mereka menanyakan memangnya apa amal perbuatanmu ini sampai engkau dipuji oleh Rasulullah, diperkatakan engkau menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dikatakan bahwa saya ini seorang hamba Allah taala yang lemah, enggak punya amal, enggak punya ilmu, enggak punya niat. Tapi saya selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan saya cuma satu, agar saya diberikan hati saya, dilunakkan hati saya, dijadikan hati saya ini hati saya yang lapang. Tidak ada benci sama orang, tidak ada dengki dengan orang, tidak ada iri dengan orang lain. Dan saya membiasakan diri saya untuk tidak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di dua hal ini saja yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam, sehingga oleh Rasulullah dia dipredikasikan menjadi ahli surga sebelum dia meninggal dunia. Lalu kemudian juga disebutkan ditanyakan kepada Sayyidina Luqman al-Hakim, seorang ahli hikmah di zaman Nabi Dawud alaihi salam. Sayyidina Luqman al-Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi seorang hakim. Hakim ini adalah orang yang sangat bijak. Beliau ditanya, "Ma hikmatuh?" Wahai Luqman, kira-kira apa hikmah yang bisa kau berikan kepada kami? Kata Sayyidina Luqman al-Hakim, "La as'al amma usibu." Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah memohon, saya tidak pernah bertanya, saya tidak pernah meminta tentang sesuatu yang saya kira saya sudah cukup memilikinya. Ya, apa yang ada sama saya sudah. Tak minta lebih daripada itu. Wala atakallaf ma la ya'ni, dan saya tidak pernah memaksakan diri saya untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Juga saya nolokan lagi, dua hal itu. Seorang ulama juga yang bernama Al-Imam Al-Ajali, beliau berkata, "Amrun ala bi talabihi mundu 20 sanah lam ajr alaihi." Katakan ada satu hal, ada satu perkara semenjak 20 tahun saya menuntut perkara itu, atau saya meminta, saya mencari-cari itu satu hal itu semenjak 20 tahun lam ajr alaihi, dan saya tidak mampu. Sudah 20 tahun saya mencarinya tapi saya tidak mendapatkan. Ya. Walastu bitarikin talabahu, dan saya tidak pernah menyerah dengan apa yang saya inginkan ini. Saya selalu meminta dan saya selalu mencari. Tidak pernah saya menyerah dengan apa yang akan saya inginkan tadi ini. Qalu wa ma hiya? Ditanya, apa itu? Sampai 20 tahun kalau sampai setengah mati mencarinya tapi tidak pernah menemukan itu. Dikatakan oleh beliau, as-samtu amma la ya'ni. Saya berusaha untuk diam dari segala perkara yang tidak ada manfaatnya buat saya. Saya berusaha untuk sana. Bagaimana caranya supaya saya ini berdiam untuk melakukan perkara atau berbicara tentang suatu perkara yang tidak ada manfaatnya buat saya. Ya, kalau saya ucapkan tidak ada mengandung dosa dan tidak ada bahayanya, tapi juga tidak ada unsur pahalanya. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "La tata'arrad lima la ya'ni wa'tazil aduwak." Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab,
Beliau mengatakan apa? Jangan pernah kau menghadapi apa-apa perkara yang tidak penting buat kau. Jangan kau hadapkan dirimu ke dalam satu kubangan, ke dalam satu wilayah yang tidak ada manfaatnya buat kau. Melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu yang kedua, wa'tazil aduwak. Jauhi musuhmu. Jangan pernah punya musuh. Ali sampai mengatakan apa? Kalau sudah hati seseorang itu bersih, tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang perkara ilmu yang dia katakan, hikmah yang dia katakan, dia akan menjadikan apa yang ada di dalam hatinya shara aduwwuh sadiqah. Sampai musuhnya itu menjadi sahabatnya. Dia tidak pernah menganggap orang lain itu sebagai orang yang memusuhi diri. Wa'tazil aduwwak. Jauhi musuhnya. Yang ketiga, wahzar sadiqah minal daum illal amin. Waspadalah kau dari teman karibmu. Waspada. Bukan kita berusaha. Tak boleh su'udhan. Kalau su'udhan tidak ba'dah dhanni ismun. Waspadalah dengan sahabat karibmu yang kemana-mana jalan sama kau. Makan satu piring, tidur satu bantal. Ya. Sahabat karibmu, waspadalah dengan beliau, kecuali sahabatmu yang bisa kau percaya, yang bisa pegang rahasiamu. Ya. Wala amina illa man khasyiyallaha ta'ala. Dan sahabatmu yang sangat kau percaya itu adalah, ketahuilah, tidak ada saat ini orang yang bisa kau percaya kecuali orang yang takut sama Allah, itu ulama. Ulama yang soleh, ulama yang dekat, arif billah. Wala tashabil fajir fatata'allam min bujurihi. Dan jangan kau bersahabat dengan orang yang zalim, maka kau akan belajar dari kezalimannya. Kau bersahabat dengan orang yang fajir, kau akan bersahabat dengan dia. Kau akan belajar dari sifat fujurnya dia. Fujur itu kezaliman, zulum. Wala tudlihu ala sirrik. Dan jangan pernah kau perlihatkan rahasiamu kepada orang lain. Istrimu, anakmu, kelebihanmu, ilmumu, hartamu. Jangan kau pertontonkan dengan orang lain. Itu rahasia. Kalau sudah Allah tutupi, jangan kau tampakkan. Ya, wastashir fi amrika alladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Lalu kemudian bermusyawarahlah di dalam perkara-perkaramu kepada orang yang takut kepada Allah. Kalau punya satu hajat, kira-kira hajat ini yang boleh saya lakukan seperti apa? Tanyakan kepada orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Kalau dulu ada beliau itu, orang datang sama beliau itu dengan berbagai macam masalah. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mau kawin, ada yang mau meninggal dunia. Semua datangnya sama beliau. Bermusyawarahlah tentang perkaramu kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tanyakan, wahaddu ma la ya'ni. Kira-kira batasan bobitnya perkara yang tidak ada manfaatnya buat kau itu apa? Batasannya seperti apa? Perkara yang tidak ada manfaatnya jangan kau ucapkan, jangan kau lakukan. Nah, batasannya apa itu? Perkara yang tidak ada manfaatnya. Apakah semua perkara bisa kita katakan? Apa semua perbuatan tidak boleh kita lakukan? Tidak. Katakan oleh Ghazali, adalah perkara batasan perkataan yang tidak penting untuk kau ucapkan adalah anta takallam bi kulli ma law sakatta anhu lam ta'tam. Perkara atau perkataan setiap pembicaraan yang jika di mana kau diam dari pembicaraan itu kau enggak dosa. Kalau kau diam, kau enggak dosa. Walam tatadharrar bi halin wala ma'alin. Dan juga engkau tidak terkena bahayanya, baik untuk sekarang atau untuk esok hari. Kalau kau diam, tidak ada bahayanya. Atau kalau kau katakan, tidak ada manfaatnya. Ya. Misalnya, perumpamaan. Satu ucapan. Seperti engkau duduk dengan teman-temanmu, lalu kau ceritakan tentang perjalananmu kepada mereka. Saya tadi jalan ke Surabaya. Di tengah perjalanan saya melihat gunung-gunung, saya melihat sungai mengalir, saya melihat tanaman, saya melihat toko, saya melihat bulan, saya melihat alan. Dia ceritakan semua hal ehwal perjalanannya kepada temannya, kepada teman hidupnya. Wa ma waqa'alaka minal waqa'i. Semua peristiwa yang kau lihat di tengah perjalananmu, ada kecelakaan, ada orang senang, ada kematian, ada segala macam, semua kau ceritakan kepada beliau. Wa mastahsantahu minal at'imati wa thiyab. Bahkan semua makanan yang lezat kau foto, tambahkan di status. Termasuk
Apa yang kau anggap baik dari makanan, dari pakaian, dari hidup, apapun pembicaraan, semua kau katakan, kau ceritakan kepada orang lain. Wa man ta'ajjabta minhum min masyayikhil bilad, dan apa yang pernah kau kagumi dari orang-orang alim di dalam negeri itu. Kau pernah kagum dengan seorang kiai misalnya di negeri itu, kau ceritakan. Kau kagum dengan seorang habib, kau ceritakan. Kau kagum dengan seorang syekh, kau ceritakan. Ya, bahwa ini umur, lo sakit tahanha. Ini perkara-perkara kata Ibnu Jari. Kalau seandainya kau diam saja, tidak kau ceritakan, kau diam saja. Lam ta'tam, kau lam ta'tam, tidak dosa. Dan juga ada motoratnya. Ya, wa idza balagta bi ijtihadi hatta lam yamtazid bi hikayat kathiyat wal mushaf. Kalau seandainya kau sungguh-sungguh, ya, kau sungguh-sungguh di dalam kau usahakan jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya kebohongan. Kau sungguh-sungguh menjaga apa yang kau lihat ya seperti itu. Kadang-kadang orang kalau bicara ini kan ada bumbunya, ada tambahan-tambahannya, ya, ada meritanya, ada garamnya. Ya, sampai tidak ada yang namanya unsur kebohongan, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi kau ceritakan apa adanya, wala tazkiyatan nafsin. Dan juga ketika kau menceritakan kepada teman-temanmu, tidak ada satu indikasi kau merasa dirimu lebih mulia daripada mereka. Misalnya kau ketemu dengan seorang kiai alim, atau habib yang alim misalnya. Kau ceritakan kepada dia, tadi saya ketemu dengan Fulan. Oh, temannya. Oh, ketemu dengan Fulan. Berarti kau bukan orang biasa ini. Tazkiyatan nafs. Ada perasaan sudah mensucikan dirinya sendiri. Hati-hati. Min haitsu tafakkur bi musyahadatil ahwal al-azimah, karena ketika itu kau tengah menyaksikan perkara-perkara yang agung yang tidak pernah disaksikan oleh teman-temanmu yang lain. Ya, wala tiap syakhsin, dan juga tidak ada unsur riba, gunjing orang lain, atau tidak ada unsur mencaci apa yang menjadi yang sudah kita sama Allah Ta'ala. Misalnya melihat orang begini, kemudian perilaku begini dan sebagainya. Fa'anta ma'adirkakum ini mudhi'un zaman. Nah, ini semua kau lakukan sama dengan kau telah menyia-nyiakan waktumu. Ini semua kau ceritakan kepada teman-temanmu, walau apa yang kau lihat itu benar, sama dengan kau telah menyia-nyiakan waktumu. Tidak ada manfaatnya, karena kau ceritakan tidak ada bahayanya, kau diam tidak ada bahayanya, kau ceritakan tidak ada manfaatnya. Wa anna taslam minal abadil ladina, karena maka bagaimana kau bisa selamat dari apa yang saya sebutkan tadi. Kira-kira kalau begini normalnya begini, biasanya manusia ini kalau dia menceritakan sesuatu apa yang dia lihat ada bukunya, ada kebohongannya, ada perasaan lebih daripada temannya. Bismillahirrahmanirrahim.